ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد صباح الخير جزاكم الله خيرا بارك الله فينا وفيكم. Kajian kita pagi ini adalah tafsir Ibnu Katsir, melanjutkan bahasan firman Allah ayat 21 dan 22 dari surah Al-Baqarah. Kita sampai di lafaz wa madhmunuhu. Insyaallah itu perlu diulang sedikit. Sahih am la? Taib. Wa madhmunuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhmunuhu, dan kandungan makna atau kesimpulan makna ayat yang sudah dibahas, atau mazmunul madhkur yang sudah dibahas tadi, annahu al-khaliq, sesungguhnya Allah itu al-khaliq, pencipta, ar-raziq, pemberi rezeki, ar-raziqu, al-khaliqu, ar-raziqu, malikud dari. Wajadtum? Malikud dar, yang memiliki, menguasai rumah, maksudnya dunia. Wasakiniha, dan penghuni-penghuni dunia. Waraziquhum, dan zat yang memberi rezeki mereka, sakiniha. Fabihada, karena inilah, karena Allah itu pencipta, pemberi rezeki, penguasa dunia maupun isinya, yang memberi rezeki mereka, karena inilah istahaqqa ayyu'ban, berhak siapa Allah, ayyu'bada, untuk disembah siapa Allah, wahdahu, dengan sendirinya Allah, harus diwahdakan, ditauhidkan, disendirikan. Wala yusyraka, tidak boleh disekutukan, bihi, dengan Allah, ghairahu, pada selain Allah. Ini kesimpulan dari makna ayat yang dibaca. Intinya, karena Allah itu memiliki sifat rububiyah, yaitu pencipta, pemberi rezeki, penguasa segalanya dan pemberi rezeki segalanya, maka harus harus ditauhidkan dalam uluhiyah, dalam beribadah. U'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, rabbakum, Tuhan kalian. Walihada qal, dan karena inilah berfirman siapa Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah membuat kalian untuk Allah andadan, pada persamaan-persamaan. Jangan bikin makhluk, ada di antara makhluk yang disamakan dengan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui kalian tidak ada makhluk, seorang makhluk pun yang sama dengan Allah. Taib. Berikutnya Imam Ibnu Katsir menguatkan masalah ini, masalah tauhid dan dilarang syirik,
dengan beberapa riwayat hadis berikut ini. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud qala Ibnu Mas'ud, qultu, berkata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyudz dzambi a'zamu indallah. Perhatikan, kalau perlu dihafalkan, karena ini bicara masalah akidah atau at-tauhid, seputar at-tauhid. Ayyudz dzambi a'zamu indallah, manakah dosa yang paling besar, iku a'zamu, yang paling besar, indallah, di sisi Allah nanti. Kalau paling itu berarti apa? Tidak ada yang di atasnya. Berarti kalau Anda takut dengan dosa, lainnya itu ada di bawahnya ini semua. A'zamu, berarti kira-kira maksudnya apa? Ini yang paling kita takuti terjadi, yang harus paling kita khawatirkan. Ibnu Mas'ud tanya, mana dosa yang paling besar? Ya Allah. Qala, bersabda siapa Nabi, anta ja'ala lillahi nidda, membuat kamu bagi Allah niddan, persamaan. Kamu membuat di antara makhluk ciptaan Allah ini, kamu angkat sejajar sama dengan Allah. Itu dosa yang paling besar. Namanya, istilahnya apa? Syirik. Nih. Jadi kalau kita misalkan takut bahkan jijik terhadap dosa melakukan zina, apalagi mencuri, merampok, merampas, dan semua kegiatan-kegiatan kasus-kasus dosa itu semua di bawahnya. Ini yang paling atas adalah syirik, diddut tauhid, kebalikan dari tauhid. Berarti tauhid paling atas, kewajiban paling atas. Karena kalau dilanggar berarti syirik, dosanya paling atas. Padahal wa huwa khalaqak, wa huwa Allah iku khalaqaka, telah menciptakan siapa Allah kepadamu. Tidak pantas banget kamu, Allah yang menciptakan kamu. Asalnya kamu nggak ada. Minal adam ilal wujud, dari asal kamu nggak ada sama sekali, oleh Allah kamu dibikin, dicarikan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kamu malah melakukan kesyirikan, menyembah Allah juga menyembah yang lain. Apalagi menyembah yang lain, tidak menyembah Allah, bahkan tidak mengakui adanya Allah. Ada lebih parah juga. Nah itu, faham tuh? Al-hadis ini tidak ditulis lengkap, tapi ini cukup menjadi syawahid, menguatkan di atas tadi. Wala taj'alu lillahi andada. Ini menguatkan ayat wala taj'alu lillahi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hadis kedua, wa fil haditsil akhar wa kadza hadits Mu'adz. Seperti ini juga hadis dari sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz bertanya, ditanya oleh Nabi, atadri ma haqqullah ala ibadih? Adakah tahu kamu Mu'adz, ma haqqullah, apakah haknya Allah ala ibadih, wajib atas hamba-hamba Allah? Apa haknya? Yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar beribadah mereka makhluk pada Allah, wa la yusyriku, dan agar jangan atau agar tidak menyekutukan mereka, melakukan kesyirikan mereka dengan Allah, syai'an, pada sesuatu. Itu hak Allah yang wajib dijaga betul, itu paling atas. Ayya'buduhu itu namanya tauhid, bahasanya tauhid, tauhidul ibadah,
menyendirikan ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu haknya Allah. Hadis yang ketiga, wa fil haditsil akhari. Ini contoh-contoh kalimah syirik jika diikuti dengan i'tiqad, keyakinan, maka itu menjadi syirkun akbar. Jika hanya ucapan saja lafadz itu syirkun asghar min kabairidz dzunub. La yaqulanna ahadukum, jangan berkata sungguh siapa seseorang di antara kalian, masya Allah wa sya'a fulan. Ini yang terjadi ini iku masya Allah, apa-apa sya'a yang menghendaki siapa Allah, wa sya'a dan menghendaki siapa fulan, si fulan. Si fulan itu siapa? Makhluk Allah. Di mana letak kesyirikannya? Karena pakai waw. Dan bermaknanya dan. Waw itu disebut huruf apa? Ataf. Ataf. Itu menunjukkan apa namanya? Tufidu al-musyarakah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fil hukmi wal i'rabi. Itu wow. Jadi kalau ada bahasa, misalkan contohnya dakhala Muhammadun wa Khalidun fil masjid. Masuk siapa Muhammad dan Khalid. Berarti dua-duanya masuk. Ini dan ini wow ini menunjukkan ini musyarakah. Musyarakah di situ ada kesamaan. Kesamaan dalam apa? Dalam masuk. Ya. Menyamakan dalam masuk. Khalid dan Muhammad masuk ke dalam masjid. Kesamaannya di mana? Masuk. Nah, itu wow. Dan dalam i'rab, kalau dalam bahasa Arab ada harkatnya, itu harus sama. Nah, terus di sini masya Allah wa sya'a fulan. Yang apanya yang disamakan ini? Allah menghendaki ini yang terjadi sekarang ini itu karena kehendaknya Allah dan karena kehendaknya si bulan. Yang disamakan apanya? Kehendaknya. Bahasa Arabnya masyiah. Berarti menyamakan masyiahnya Allah dengan masyiahnya si fulan. Ini syirik. Syiriknya di mana? Dia mengatakan apa namanya? Ini yang terjadi ini hasil kerjasama, join antara Allah dan si fulan. Berarti disamain. Atau jelas masyiahnya Allah itu tidak akan pernah sama dengan masyiahnya makhluk. Apa dalilnya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Masyiahnya manusia itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Itu bedanya. Berada masyiah kita itu loh, kita contohnya ingin makan, belum tentu makan. Kita ingin tidur, belum tentu bisa tidur. Kecuali kalau Allah menghendaki. Itu manusia. Jadi masyiahnya manusia itu muqayyadah bi masyiatillah. Tergantung kepada masyiahnya Allah. Di situ bedanya. Kalau masyiahnya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi dan pasti terjadi. Beda apa enggak? Beda toh? Jadi masyiahnya Allah itu sifat Allah. Ketika ini masyiahnya manusia disamakan, ini syirik namanya. Ini syirik. Perhatikan kaidahnya. Jika diikuti dengan akidah ucapan ini, masya Allah wa sya'a fulan, diikuti keyakinan dalam hati bahwa memang masyiahnya Allah itu sama dengan masyiahnya manusia ini, dan kejadian ini terjadi karena join Allah dengan apa join itu?
kerjasama ini syirkun akbar, mukhrij anil millah. Ini syirkun besar wa mukhallid finnar, keluar dari agama Islam, murtad, dan mukhallad finnar. Tapi kalau tidak diikuti dengan keyakinan, hanya sebatas salah berbicara, ngomong tok, itu masuk syirkun asghar, syirik yang paling kecil, yang kecil. Maksudnya kecil bukan dosanya lah ya. Beda, karena di situ ada istilah syirkun akbar, maka ada syirkun asghar. Syirkun asghar semua itu min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Jadi kita salah di dalam berbicara, walaupun tidak diikuti akidah, ini masuk dosa besar. Walakin akan tetapi, kata Nabi, bagaimana yang benar? Liyaqul, hendaklah dia berkata, Masya Allah, thumma sya'a fulan. Ini yang terjadi ini, misalkan kejadian orang mendapatkan rezeki atau menikah, ya, yang sudah dekat-dekat ini kalau contoh nikah itu langsung nyambung. Itu sya'a, apa-apa sya'a yang menghendaki siapa Allah, summa sya'a, kemudian menghendaki siapa fulanun si fulan. Asalnya yang terjadi ini karena kehendak Allah, lalu kehendaknya si fulan karena oleh Allah direstui kehendaknya. Jangan disamakan. Faham tuh? Ini yang terjadi ini kehendak Allah, lalu kehendaknya si fulan karena sudah dikehendaki oleh Allah. Itu baru tidak syirik. Itu. Khalas? Faham tuh? Terus secara bahasa summa itu juga litartib ma'at ta'qib, litartib ma'at tarakhi. Kalau ma'at ta'qib itu fa. Itu menunjukkan urutan tapi jauh jaraknya. Summa itu menunjukkan urutan tapi jauh. Khalas? No. Berhati-hati. Kenapa ini menjadi hal yang dibahas oleh Nabi, padahal itu hanya sekedar kata-kata? Karena ini mendekati dosa yang paling besar. Makanya diwanti-wanti, cara Jawa itu diwanti-wanti, ojo sampai ngomong seperti ini kamu. Waqala berkata sahabat Hammad bin Salamah, dasana Abdul Malik ibnu Umairin an Rib'i ibni Hiras an Tufail ibni Sakhbara akhi Aisyah. Tufail itu saudara laki-lakinya Aisyah ummul mukminin, li ummiha, bagi ibunya Aisyah, tunggal ibu lain bapak. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Berarti ini bukan anaknya Abu Bakar, Tufail ini. Anaknya siapa? Yaitu Sakhbar. Qala berkata siapa? Tufail. Ra'aitu fima yaran naimu. Aku melihat di dalam apa-apa, melihat siapa? An-naimu, orang tidur. Aku bermimpi sebagaimana umumnya orang bermimpi, yaitu ka'anni ataitu, seakan-akan sungguhnya aku ataitu datang aku ala nafarin minal yahudi, atas sekelompok dari orang Yahudi. Fakultu, berkata aku, man antum, siapakah kalian? Qalu, berkata mereka, nahnul yahudu, kami orang Yahudi. Qultu, berkata aku, Tufail dalam mimpi, innakum la antum al-qaum, sesungguhnya kalian, la antum, niscaya kalian al-qaum, kaum yang top, kaum yang oke. Laula annakum, seandainya tidak, sesungguhnya kalian, takulun, berkata kalian, Uzairun ibnullah, seandainya kalian tidak mengatakan
Uzair, Nabi Uzair itu adalah ibnullah. Berhubung kalian mengatakan Uzair itu ibnullah, berarti syirik. Seandainya tidak melakukan kesyirikan kamu top kamu Yahudi, hei Yahudi, bener kamu, oke. Faqalu berkata mereka Yahudi, wa innakum la antum al-qaum, katanya. Dan sungguhnya kalian Tufail Muslim, la antum disai kalian kaum yang top. Apa top ini? Kaum yang baik, benar, bagus. Laula annakum, seandainya tidak sungguhnya kalian taqulun, berkata kalian masya Allah wa ma syaa Muhammadun. Itu yang terjadi ini ikum masya Allah, apa-apa yang menghendaki siapa Allah, wama, dan apa-apa saya yang menghendaki siapa Muhammadun, Muhammad. Katanya Yahudi dibalas, kamu itu ya sama saja. Seandainya kamu nggak berkata bahwa yang terjadi ini kehendaknya Allah dan kehendaknya Muhammad, top kamu. Berhubung kamu hari-hari ngomong kayak gitu, sama saja kamu. Dibantah oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena wawunya itu menunjukkan sya'annya itu sama, musyarakah. Falamma mana? Qala Tufail, thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian berjalan aku ketemu sekelompok dari orang Nasrani. Fakultu, berkata aku, man antum, siapa kalian? Qalu, berkata mereka, nahnun nasara, kami orang-orang Nasrani. Qultu, berkata aku Tufail, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Sesungguhnya kalian, niscaya kalian kaum yang bagus, yang top, yang oke. Laula annakum, seandainya tidak sesungguhnya kalian taqulun, berkata kalian apa? Al-Masih Isa iku ibnullah. Aku ngomongi mereka seperti itu. Lalu berkata mereka Nasrani, balas juga, wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun. Sama ini berarti. Nasrani juga mengingatkan, kalian itu sakjane ya sebenarnya ya bagus juga, tapi sayang kamu hari-hari bilang masya Allah wa syaa Muhammadun. Falamma asbahtu, ketika pagi-pagian aku, akhbartu, maka menghabarkan aku, biha, dengan mimpi itu, man, pada orang, akhbartu, yang aku kabari. Ada orang-orang yang saya kabari mimpi tersebut. Summa ataitu, kemudian datang aku an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhum, lalu menghabarkan aku pada Nabi, Nabi, aku mimpi begini. Faqala, bersabda siapa Nabi, hal akhbarta biha ahadan, adakah telah menghabarkan kamu dengan mimpi itu kepada seseorang? Qultu, aku menjawab, na'am, iya Nabi, sudah, si fulan dan si fulan. Faqama, maka berdiri siapa Nabi, fahamidallah wa athna alaihi, fahamidallaha wa athna alaihi, lalu memuji siapa Nabi pada Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung siapa Nabi pada Allah. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, amma ba'du, selanjutnya, fa inna Tufailan, maksudnya si Tufail ini, ipar saya ini, ra'a ru'yan, telah bermimpi suatu mimpi, melihat suatu penglihatan. Akhbara, telah menghabarkan dia biha, dengan mimpi, man, pada orang, akhbara, yang telah menghabarkan dia, minkum, dari kalian. Dia sudah menceritakan kepada sebagian kamu yang diceritai oleh dia. Wa inakum, dan sungguhnya kalian, kultum, telah mengatakan kalian, kalimatan, pada suatu ucapan,
kana yamnauni, ada iku mencegah padaku apa kadza wa kadza, begini dan begini, enggak disebut di sini. Mencegah anhakum anha, untuk melarang aku pada kalian, anha dari kalimat itu. Ada suatu kata yang telah kalian ucapkan, suatu kalimat yang telah kalian ucapkan, saya tertunda untuk melarang kalian karena ada begini nggak disebutkan dalam cerita ini. Saya tertunda tidak segera melarang kalian dari kalimat itu karena ada begini dan begini. Sekarang, mulai sekarang, fala taqulu ma sya'allah wa sya'a Muhammadun. Janganlah berkata kalian masya Allah. Hal ini adalah masya Allah, nyimpan mubtada. Hal ini itu adalah apa-apa, saya menghendaki siapa Allah, wa sya'a Muhammadun, menghendaki siapa Muhammad. Walakin qulu, berkatalah kalian masya Allah wahdah. Hal yang terjadi ini adalah kehendak, apa-apa yang Allah, yang menghendaki siapa Allah, wahdahu, dengan esanya Allah. Artinya apa? Masyiahnya Allah tidak ada yang menyamai. Itu paling atas, semua yang terjadi itu kehendak Allah. Adapun yang kita lihat, al-musyahad, yang kita saksikan, kok yang kerja itu manusia, yang menterjadikan itu manusia, perlu diketahui bahwa dia mampu, dia berhasil, manusia ini sukses karena kehendaknya Allah. Berarti semua berada dalam tahtal masyiah, dalam masyiahnya Allah. Enggak boleh disamakan dengan makhluk. Kalau disamakan berarti syirik. Apa tadi pembagiannya? Kalau diikuti dengan keyakinan hati, namanya syirkun akbar. Kalau hanya lafaz saja, namanya syirkun asghar. Dihafalkan. Minal kabair atau min kabairil dzunub. Taib. Hakada, seperti ini rawahu, meriwayatkan siapa Ibnu Mardawai fi tafsiri hadil ayat, dalam menafsirkan, menjelaskan ayat ini. Min hadis Ahmad, dan hadis Ahmad ibni Salamah, bihi, dengan riwayat hadis itu. Ini contoh ulama sejak zaman dulu, tabi'in, sahabat, tabi'in itu mengartikan Al-Quran itu dengan sunnah. Pertama, itu namanya mangkul atau maksur, tafsir maksur namanya. Wa akhrajahu, dan mengeluarkan pada hadis ini siapa Ibnu Majah, min wajina akhar, dari model lain, akhara, bentuk kata lain, tapi intinya sama. An Abdul Malik ibni Umairin bihi, dengan hadis binahwi, dengan semisal hadis itu. Wa qala, berkata siapa Sufyan, ini riwayat berikutnya, Ibnu Sa'idin Ats-Tsauri Anil Ajlah Ibni Abdullah Al-Kindi an Yazid bin Al-Asam an Ibni Abbas. Qala Ibnu Abbas, qala, berkata siapa rajulun, seseorang, li Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, katanya. Nabi, ini yang terjadi ini enggak disebut di sini, adalah apa-apa yang menghendaki siapa Allah dan engkau juga menghendaki. Kata dia, ini karena kehendaknya Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Saya disamain dan kenal. Faqala, bersabda Nabi, aja'altani lillahi nidda, adakah menjadikan kamu padaku lillah, bagi Allah, niddan, persamaan? Apakah aku kamu jadikan sama dengan Allah, persamaan Allah? Artinya di sini istifham ingkari. Nabi bertanya, Nabi melarang. Maksudnya melarang, jangan seperti itu ngomong kamu. Kalau ngomongmu kayak gitu, berarti kamu syirik. Apakah syirkun lafzi atau syirkun yang i'tiqadi?
Bahaya kalau i'tiqadi. Jadi omongan kamu kalimat syirkiyah, kalimat syirik itu. Enggak boleh itu kayak gitu. Bahkan yang benar Masya Allah wahdah. Apa-apa saya mengendaki siapa Allah wahdahu dengan esanya Allah. Saya ini tetap sebagai makhluk Allah, hamba Allah, utusan Allah, bukan Allah. Nggak boleh kamu ngomong kayak begitu. Rasulullah saudara, ini namanya himayah janabat tauhid. Betul-betul beliau menjaga ketauhidan sahabatnya. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kesyirikan. Dijaga betul sampai ucapan-ucapan itu diteliti oleh Nabi, teliti. Tayyib rawahu Ibnu Mardawai wa akhrajahu An-Nasa'i. Sama baru kenal ini toh. Wa Ibnu Majah. Ya nanti cari Mardawai terutama yang banyak fulus itu. Nah, biar enggak mendengar saja tapi ada wujud hadisnya. Wa Ibnu Majah min hadis Isa bin Yunus anil Ajlah bihi dengan hadis. Wa hadza kulluhu siyanatun wa himayatun li janabit tauhid. Ini siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Katsir menyimpulkan hadza ini kulluhu, semua hadis-hadis Nabi itu, riwayat itu ikut siyanah, penjagaan, himayah sama penjagaan ketat li janabit tauhid, kepada urusan tauhid, lambung pokok tauhid. Wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir lahir kurang lebih 701 Hijriah. Beliau laqabnya itu muhaddis, ahli hadis. Kita mau meremehkan Ibnu Katsir itu ahli apa kita ini? Ahli mutahaddis, ngobrol aja, ngalor ngidul. Muhaddis Imam Ibnu Katsir itu musnadnya yang beliau susun itu ada kurang lebih 40 jilid, itu belum selesai. Beliau menulis sampai matanya buta, belum sampai selesai. Beliau juga diberi gelar mufassir. Mufassir ya ahli makna keterangan Al-Quran, bukan tafsir mimpi. Ada sebagian orang itu nggak kenal tafsir sehingga dia bilang nggak perlu tafsiran. Benar, kalau tafsiran nggak perlu, yang perlu tafsir beneran. Enggak, dia hanya salah paham, dikira tafsir itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tafsirannya piye? Tafsir dikira ngira-ngira kayak gitu. Nah, berarti dia nggak ngerti tafsir itu apa. Tafsir itu menjaga supaya kita dalam memaknai dan menerangkan Al-Quran itu benar, tidak ra'yi, bukan dibalik. Tafsir ra'yi keliru, Anda nggak kenal tafsir, berarti nggak ngerti tafsir itu apa. Tayyib, mufassir Imam Ibnu Katsir. Lalu faqih, dijuluki faqih, orang yang sampai kepada level mujtahid. Mujtahid, orang yang berhak berijtihad. Jadi dari sisi keilmuannya, sisi persyaratan beliau masuk ke situ, sehingga diberi gelar faqih, mujtahid, mufassir, mu'arrikh juga. Ngerti mu'arrikh? Ulama dalam Islam yang ahli tarikh, sejarah para nabi, para anbiya. Kemudian dalam itu bisa dilihat di Al-Bidayah wan Nihayah, itu juga betapa beliau menguasai dan luas ilmunya dalam masalah tarikh. Kita tarikh apa yang kita kuasai ini? Sejarah Indonesia, kemerdekaan tahun 45, nyebut tanggal aja keliru. Kapan Indonesia merdeka? 18 Agustus 1945. Setelah ditegur, salah mas, iya sehari sebelum itu. Batunya keliru.
Mana tadi? Wa Ibnu Majah al-Ajlah, thayyib, wallahu alam. Ini yang saya tekankan gini, yang kedua ya, itu satu, beliau menyimpulkan ya bahwa semua ini firman Allah lalu dikuatkan dengan sabda Nabi, ini dalam rangka menjaga masalah tauhid. Tahun 701 sudah ada tauhid itu. Bukan hanya itu, dari zaman sahabat. Dan itu yang diutamakan oleh para sahabat. Kenapa kok diutamakan? Karena itu isi Al-Quran dan Sunnah yang paling utama, paling atas, paling dibahas, banyak dibahas. Enggak ada itu, enggak pernah saya ketemu. Oh, berarti Anda enggak baca Quran. Loh, saya baca. Oh ya, Anda baca tapi enggak maknai. Enggak mau maknai. Loh, saya maknai. Berarti Anda enggak paham dengan apa yang Anda maknai. Sudah saya terangkan, saya paham. Berarti Anda nggak ngerti mana yang diutamakan, mana yang tidak diutamakan. Sehingga ketukar-tukar, kecil dijadikan besar, besar dijadikan kecil. Inilah penyebab ketertinggalan dalam ilmu. Wallahu alam. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq, hadatsana Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimah Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Ibn Abbas qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Saya ulang lagi, ini contoh tafsir ma'thur atau mangkul. Siapa yang mengatakan ini? Tayyib, siapa? Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Beliau menafsirkan, menjelaskan ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ayat ini ditujukan lil fariqain, kepada dua golongan jami'an semuanya, yaitu minal kuffari wal munafiqin, baik orang-orang kafir maupun munafik. Orang kafir ada di ayat berapa? Ayat 6 dan 7 sebelumnya. Orang kafir yang dituju. Kemudian orang munafik ayat 8 sampai ayat 20. Ya ayyuhan nas ini ayat 21. Kata Ibnu Abbas, ya ayyuhan nas di sini yang dituju mukhatabnya, yang diajak berbicara, yang diserang, yang dikenai adalah orang kafir dan orang munafik. Maksudnya u'budu rabbakum itu wahidu rabbakum. Ini ucapan Ibnu Abbas. Perhatikan, wahid itu maknanya apa? Wahada yuwahidu tauhidan, mentauhidkanlah kamu. Ibnu Abbas sahabat Nabi, wah itu ra'yi itu. Wah, ada yang penting, kamu penting-pentingin tauhid, mana dasar dalilnya? Allahu Akbar. Ini wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Udah cari selamat aja lah, enggak usah diajak omong orang kayak gitu. Wahidu rabbakum, mengesakanlah kalian, mentauhidkanlah kalian rabbakum, pada Tuhan kalian, yaitu alladzi khalaqakum. Mengesakanlah dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Siapa Rabbu kamu itu? Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, bapak-bapak kamu, kakek-kakek kamu itu dulu yang menciptakan Allah. Wabihi, dan dengan apa? Ada wabihi ya. Wabihi, dan dengan ucapan ini, penjelasan ini, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas juga. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maksudnya adalah la tusyriku billahi ghairahu minal andad. La tusyriku, menyekutukan, memusyarakahkan kalian billahi kepada Allah, ghairahu, pada selain Allah, rupanya minal andad, dari beberapa persamaan. Allati, yang la tanfa'u, tidak bisa memberi manfaat, apa andad, wala tadurru, dan tidak bisa
memberi bahaya siapa andad. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian ta'lamun ngerti kalian, annahu la rabba lakum, anna sungguhnya kelakuan la rabba tidak ada rabbu lakum bagi kalian, yarzuqukum yang memberi rezeki siapa rabbu pada kalian, sapa ghairuhu selain Allah. Ya, yarzuqukum ghairuhu selain Allah. Padahal kamu tahu bahwa tidak ada rabbu dimanapun yang memberi rezeki kecuali Allah, yang menciptakan dan memberi rezeki kecuali Allah. Wa qad alimtum, dan sungguh telah tahu kalian, annalladzi sesungguhnya yang yad'ukum ilaihi mengajak pada kalian pada ladzi siapa ar-rasulu utusan sallallahu alaihi wasallam, rupanya annalladzi yad'ukum ilaihi ar-rasul minat tauhid, dari ajakan tauhid, iku huwa Allah al-haqqu, zat yang benar. Saya kebalik. Wa qad alimtum anna alladhi yad'ukum ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min at-tauhid iku huwal haqqu. Ya, huwa tauhid iku al-haqqu, benar. Rujanya ke tauhid, tauhidullah. Iku al-haqqu, benar, alladhi yang la syakka fih, tidak ada keraguan fihi di dalam ladzi. Jadi ajakan Rasulullah kepada kamu yaitu mentauhidkan Allah, tauhid itu benar, tidak ada keraguan sama sekali, pasti benarnya. Wahakada, seperti ini qala berkata siapa Qatadah, ini tabi'in, ulama tabi'in. Khalas, mutayakin antum, tayaqqantum bihadza. Jadi tauhid itu bukan bahasan di dalam agama hal yang sederhana, itu hal yang diutamakan sejak zaman sahabat, tabi'in, ulama-ulamanya sahabat mengutamakan masalah itu. Ini contoh Ibnu Abbas. Nih, kalimat tauhidnya sudah ada langsung dari Ibnu Abbas. Jadi kalau sampean mementingkan masalah itu, kok ada orang yang bilang, inilah kepahaman menyimpang, inilah orang yang bikin-bikin bid'ah baru, la tubali bihim, jangan peduli dengan orang-orang seperti itu. Menunjukkan orang yang tidak ngerti syariat, orang yang tidak paham agama, justru dia yang menyimpang. Wa hakadha qala Qatadah, ini Qatadah juga mengatakan seperti itu. Wa qala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Ahmad ibnu Amr ibni Abi Asim, hadatsani Abi Amr, hadatsana Abi Dhahhak ibni Makhlad, rupanya Abu Asim. Hadatsana Shabib ibn Bashar, hadatsana Ikrimah an Ibn Abbas fi qaulillahi azza wa jalla fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, al-andadu huwa syirku, andad yang dimaksud dalam ayat itu iku huwa syirku, itu adalah kesyirikan. Itu syirik, itu akhfa, lebih samar keadaannya, itu lebih samar min dabibin namli, daripada berjalannya semut, ngeremete semut, ngeremet jalan, ala safatin, atas batu sauda yang hitam. Semut hitam kecil berjalan di atas batu hitam, fi zulmatil laili, di gelapnya malam. Maksudnya kelihatan apa enggak kayak begitu? Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap, kelihatan nggak semutnya? Nggak kelihatan. Artinya syirik itu bisa terjadi kepada hal-hal yang kecil dan orang tidak mengira bahwa itu
syirik. Apa itu contohnya? Ibnu Abbas langsung ngasih contoh. Wa huwa an taqula. Demikian itu contohnya antakula kamu mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Nih masuk syirik ini. Kaidahnya kayak tadi lah ya. Kalau itu diikuti apa? Dengan i'tiqad, akidah, keyakinan berarti syirkun akbar. Tapi kalau hanya mujarradul lafzi, hanya pelafatan aja, disebut kalimah syirkiyah, itu min kabairid dzunub. Baik. Kata Ibnu Abbas, kamu mengatakan wallahi demi Allah, wa hayatika demi kamu, demi hidup kamu, ya fulan wahai fulan, wa hayati dan demi hidup saya. Itulah sudah syirik. Di mana letak kesyirikannya? Ingat ayat wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, terusannya wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Surah Is Naml. Ayo, Naml 90-an ke atas, 91 atau 92. Itu. Jadi wala an-naml atau an-nahl. Raji'u al-Quran. Wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Jangan kalian merusak sumpah sesudah kuatnya sumpah. Kenapa sumpah itu menjadi sesuatu yang kuat? Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Karena kamu sudah menjadikan Allah penanggung jawab sumpah itu. Maksudnya gini. Orang kalau nggak percaya dengan kita, terus kita kan disumpah supaya kita bersumpah supaya dia percaya. Wallahi demi Allah, kan gitu kan? Berarti ini yang dijadikan penanggung jawab ucapan kita itu adalah Allah. Ini loh Allah penanggung jawabnya. Aku bilang nama Allah ini berarti aku benar penanggung ucapan isi sumpah itu. Disinilah hubungannya atau letak hakikinya ta'zim. Sehingga yang disumpahi juga manut. Oh ya wes, atas nama Allah, udah saya setuju karena Allah. Artinya di sini ada ibadah namanya ta'zim. Sumpah itu ada ta'zim kepada Allah. Apa ta'zim itu? Mengagungkan Allah sehingga orang nggak berani. Yang disumpahi juga, ya wes percaya aku. Kan gitu, karena takzimnya kepada Allah, karena dia sudah menyebut nama Allah. Nah ini wahayatika juga, wallahi demi Allah, terus wahayatika demi kehidupan kamu, wahayati dan demi hidup saya. Jadi disamakan, sama-sama pakai waw qasam, waw atof, dan di situ menyimpan waw qasam. Nah, di situ terjadi kesyirikan. Kurang lebihnya namanya kesyirikan di dalam masalah menjadikan sesuatu sebagai kafil, ta'zim kepada sesuatu sebagai kafil. Faham tuh hadza? Kalau belum nyambung nanti di kitab tauhid kita jabarkan lagi dalam pembahasan hadis man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Abu Daud, siapa yang bersumpah demi selain Allah apa saja, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syirik di mana? Dalam masalah menjadikan sesuatu sebagai penanggung jawab sehingga mentakziminya. Apalagi kalimatnya ini, coba Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, seorang ulama, menjaga muridnya atau ruyahnya pada zaman itu jangan sampai melakukan syirik sekecil apapun, walaupun itu berupa ucapan. Nah kok sekarang akhir-akhir ya di lingkungan kita khususnya umat Islam ini kurang perhatian masalah ini. Ini berarti akidahnya lemah, berarti pengetahuan terhadap syariat lemah, sehingga tidak ada semangat khusus dalam masalah hal yang sangat penting ini. Taib.
Contoh kedua apa kata Ibnu Abbas? Isbat tahu. Wa yaqul, dan berkata dia, laula kalbatu hada la atana lususu al-barihata. Katanya, seandainya tidak ada anjingnya orang ini, tidak ada anjing yang menjaga ini, la atana lusus, maka pastilah datang pada kami pencuri al-barihah tadi malam. Ini mafhumnya apa? Berhubung karena ada anjing yang menjaga, akhirnya malingnya tidak jadi masuk. Karena apa? Karena baru langkah kaki kokok, nah, ketahuan, mundur dia daripada ketahuan. Tapi kejadian itu hanya disandarkan kepada anjing. Nah, ini juga bisa terjadi kesyirikan karena dia mengatakan, wah, kamu berhasil apa? Rumahmu aman gara-gara anjing, sama dengan gitu. Bukan karena pertolongan Allah, tapi gara-gara anjing. Lah di sini kalimat berarti anjing bisa dengan sendirinya mengamankan rumah. Padahal yang memberi keamanan itu siapa? Allah. Anjing itu hanya perantara saja, disuruh menggonggong. Kalau anjingnya dibikin tidur oleh Allah, ya nggak menggonggong. Nah, itu. Kalas, paham tuh? Ini berarti bisa terjadi syirik dalam masalah sifat. Sifat yang berupa fi'liyah. Yang memberi keamanan kita itu siapa? Allah. Mana dalilnya? Ayo syahid. Wa amanahum min khauf. Juz amma, masa nggak hafal juz amma? Oh, belum, masih berjuang. Wa amanahum min khauf, yang memberi keamanan Allah, yang memberi keamanan dari rasa takut itu Allah. Taib. Wa berikutnya, walaulal battu fid dari la'atal lusus, katanya. Seandainya tidak ada itik. Batu itu itik apa itik? Apa diitik-itik? Itik bebek itu. Di dalam rumah la'atal lusus, maka pastilah datang pencuri. Berhubung ada itik, suara wakak, pencurinya pergi. Itu kalau yang terjadi itu, yang banyak terjadi. Kalau ini jarang. Yang terjadi itu seandainya tidak ada saya, wah, mampus kamu. Seandainya tidak ditolong seandainya tidak karena orang itu, karena dokter, mati bapakmu itu. Untung ada dokter yang spesialis ini. Nah, ini kalimat syirik. Bagaimana menetralkan ini? Netralkan, sebut Allah dulu. Alhamdulillah, karena kehendak Allah, bapak kamu terselamatkan lewat perantara dokter ini. Alhamdulillah, pokoknya minimal alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Pak dokter berhasil menyelamatkan orangnya. Alhamdulillah, berarti Allah. Alhamdulillah, kita syukur sama Allah karena Pak dokter diqadar Allah berhasil dalam menangani pasien ini, baru selamat. Alhamdulillah, rumah saya nggak kemasukan maling, pencuri, karena itik saya bersuara kakak. Selamat itu. Bukan, kamu lupa, kalau bukan karena saya, kamu tidak jadi orang. Jadi apa terusan? Kalau bukan karena saya sekolahkan, kamu nggak pinter kayak begini. Nah, itu bukan karena saya. Kalau ucapan hanya itu kesombongan dan kalimah syirkiyah. Tayyib. Wa qaulur rajuli li sahibihi, ucapan seseorang kepada temannya. Dia bilang, Masya Allah wa syi'ta. Yang terjadi ini adalah apa-apa yang Allah kehendaki dan kamu menghendaki, karena kehendakmu dan karena kehendak Allah.
Wa qaulu rajuli laulallah wa fulan. Seandainya bukan karena Allah wa fulan dan si fulan, seandainya bukan karena Allah dan si fulan, maka kamu tidak selamat, misalkan. Nah, seandainya bukan karena Allah dan karena si supir yang lihai itu, wah mobil ini jelas masuk surang, wah mantap supir ini, syirik ucapannya, karena menyamakan Allah dengan Pak supir. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah supir kita dibikin refleks, selamat kita semua. Nah itu baru selamat itu. Kalau hanya begini, laulallah wa fulan, 11 itu syirik. La taj'al fiha fulanan, kata Ibnu Abbas. La taj'al fiha, jangan menjadikan kamu fiha di dalam kata-kata itu fulanan si fulan. Jangan kamu taruh nama si fulan, jangan. Li'anna hadza kulluhu bihi syirkun. Karena sesungguhnya ini kullihi, kesemuanya ini bihi, dengan ucapan kamu tambahi wa fulan itu ikut syirkun, syirik. Syirkun lafzi atau syirkun i'tiqadi. Melihat kasusnya, ada kasusnya. Ini saudara, bagaimana ulama sahabat betul-betul menjaga sampai kata-kata sekecil apapun diteliti, jangan sampai syirik. Berarti masalah ini penting apa tidak penting? Penting. Nah, kalau mau melihat gitu, hal-hal apakah yang dipentingkan dalam syariat? Lihat aja bagaimana sahabat tabi'in. Kalau tidak dijumpai di sahabat, di tabi'in dipentingkan, kok sekarang dipentingkan? Nah, berarti itu macam-macam. Itu bisa bid'ah, bisa ra'yi, bisa macam-macam kerjaannya. Wa fil hadits, kuatkan lagi dengan hadis. Anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada di depan tadi. Sungguhnya seseorang berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah dan karena kehendak engkau Nabi. Faqala Rasulullah, aja'altani lillahi nidda. Kamu ngomong kayak gitu. Ngantuk, bangun. Aja'altani lillahi nidda. Adakah kamu menjadikan aku bagi Allah persamaan? Jangan begitu, nggak boleh itu. Wa fil hadisil akhar, ni'mal qaumu antum. Ini hadis yang panjang tadi ini. Sebaik-baiknya kaum adalah kalian wahai orang Islam. Laula annakum tunaddidun. Seandainya tidak, sesungguhnya kalian tunaddidun, membuat andadan, membuat persamaan kalian. Yaitu taquluna, berkata kalian, Masya Allah wa sya'a fulanun. Rawahu Ahmad ini. Ini yang terjadi adalah apa-apa yang Allah kehendaki dan menghendaki siapa si fulan, karena kehendaknya Allah, karena kehendaknya si fulan. Itu hadis, dua riwayat hadis menguatkan penjelasan di atas. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, wala taj'alu lillahi andada, maknanya adalah udala'a syuraka'a. Udala persamaan, syuraka apa? Sama. Syarik persamaan, atau udala itu yang sebanding. Antulun yang sebanding, perbandingan. Syuraka persamaan. Beberapa persamaan bagi Allah, beberapa yang sebanding dengan Allah. Wahakadha, seperti ini pula qala, berkata siapa? Ar-Rabi' ibnu Anas, wa Qatadah wa Suddi wa Abu Malik, dan Qatadah dan Suddi dan Malik, wa Ismail ibnu Abi Khalid. Ini yang disebutkan ini bukan orang-orang biasa, saudara. Ini orang yang masyhur keilmuannya sampai sekarang, tabi'in. Ya, wa qala, berkata Mujahid, Imam Mujahidun, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala, berkata Mujahid, ta'lamun, maksudnya adalah ta'lamun, kalian mengetahui, anna sungguhnya Allah iku ilahun wahid, Tuhan yang disembah, wahidun yang satu, tidak ada duanya.
Kalian tahu di mana? Dari mana kalian ngerti? Fit Taurati wal Injil, baik dalam Taurat maupun Injil. Allahu Akbar. Coba Anda lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir menukil menguatkan ayat, karena ini masalah tauhid dipentingkan. Ayatnya ini, hadisnya ini, sahabatnya begini, perkataannya. Ya, baik. Tambahi lagi hadisnya. Zikru hadithin fi makna hadhil ayatil karimah. Menyebutkan hadis yang semakna, sejalan dengan ayat ini yang sangat mulia. Dengan ayat ini yang mulia. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dasana Affan, dasana Abu Khalaf, Musa ibn Khalaf, wa kana, ada siapa Musa iku yu'addu digolongkan minal budala, termasuk budala. Apa budala ya? Wali batal namanya. Istilah orang sekarang wali batal, orang yang dianggap top, paling top, wali batal. Hadasana berkata siapa Abu Khalaf, hadasana cerita pada Abu Khalaf siapa? Yahya ibn Abi Katsir an Zaid ibn Salam an jaddihi, dari kakeknya Zaid, rupanya Mamtur, anil Haris al-Ash'ari, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, innallaha, sungguhnya Allah azza wa jal yang maha perkasa dan maha agung, amara Yahya bin Zakaria, memerintah kepada Yahya bin Zakaria. Siapa itu? Nabi itu, bukan tetangga sampean. Memerintah bi khamsi kalimatin, dengan menyampaikan 5 kalimat. Bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, yaitu ayya'mala bihinna, agar mengamalkan dia bihinna, dengan 5 kalimat itu. Wa ya'mura, dan agar memerintah dia Bani Israel, pada Bani Israel, ayya'malu, agar mengamalkan mereka bihi, dengan 5 kalimat itu. Diperintah Allah, dia sendiri harus mengamalkan, kaumnya yaitu Bani Israel juga harus mengamalkan. Fakada ayyubti'a, maka hampir siapa Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ayyubti'a, terlambat dia, lama enggak disampai-sampaiin. Faqala, maka berkata lahu pada dia siapa Isa, ya, Nabi Isa alaihi salam, berarti sezaman. Nabi Yahya itu sezaman dengan Nabi Isa. Innaka qad umirta bi khamsi kalimatin, sungguhnya engkau telah diperintah dengan 5 kalimat, an ta'mala bihinna, agar beramal engkau dengan 5, wa ta'mura, dan memerintah engkau, wa ta'mura, memerintah engkau Bani Israel, pada Bani Israel, ayya'malu bihinna, agar mereka beramal, mengamalkan bina, dengan 5. Saman kan sudah diperintah oleh Allah begitu, kok telat? Fa imma an tublighahunna wa imma an tuballighahunna, ya, wa imma an uballighahunna, ya betul. Ada kalanya menyampaikan engkau pada 5, wa imma, ada kalanya mbok imo, an uballighahunna, menyampaikan aku pada 5. Ya, sekarang pilih, sampean yang nyampein apa aku yang nyampein? Faqala, berkata siapa Nabi Yahya, ya akhi, saudaraku, ini sungguhnya aku akhsya. Fakaffalaha Zakaria, ingat, ibunya Nabi Isa itu diramut oleh Nabi Zakaria. Nah, Yahya ini anaknya sezaman. Qala, ya akhi, saudaraku, inni akhsha, sungguhnya aku khawatir, aku in sabaqtani, jika mendahului engkau Isa ini padaku untuk menyampaikan, aku khawatir an u'adzaba,
disiksa aku, au yuhsafa atau diambleskan ke dalam tanah siapa bi aku. Jangan, aku aja, aku yang diperintah kok. Kalau sampai kamu duluin, aku khawatir aku disiksa nanti, berarti aku nggak amanat atau aku diambleskan nanti. Qala bersabda siapa Nabi, fajama maka mengumpulkan siapa Yahya, Nabi Yahya ibnu Zakaria, Bani Israel pada Bani Israel fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis Palestina sana. Hatam tala al masjidu sehingga penuh apa al masjidu masjid. Faqada maka duduk siapa Nabi Yahya ala syarafi atas tempat yang tinggi. Kalau sekarang ya mimbar lah sekarang. Fahamidallaha wa athna alaihi. Lalu memuji dia pada Allah dan menyanjung dia pada Allah. Pembukaan. Tsumma qala kemudian berkata dia, innallaha amarani bi khamsi kalimatin. Sungguhnya Allah telah memerintah padaku dengan 5 kalimat, an a'mala bihinna agar aku beramal dengan 5, wa amurakum dan memerintah aku, wa amurukum. Wa an amurakum benar. Dan agar memerintah aku pada kalian an ta'malu bihinna agar kalian beramal dengan 5 itu. Awwaluhunna nomor satunya 5. 1 anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agar beribadah kalian Allah pada Allah dan tidak menyekutukan kalian dengan Allah syai'an pada sesuatu pun. Ini apa namanya? Tauhid, aqidah namanya. Fa inna mathala dzalik, sungguhnya gambaran demikian itu iku mathalu rajulin, seperti gambaran seorang laki-laki ishtara 'abdan, membeli dia pada budak, min khalisi malih, dari murninya harta dia, betul-betul harta dia, yaitu biwarikin mata uang perak, au dhahabin atau emas. Betul-betul uang dia, murni uang dia, dia beli budak. Ya. Faja'ala ya'malu, ternyata faja'ala maka berbuat siapa budak, ya'malu bekerja dia, bekerja, wa yu'addi dan memberikan dia ghullatahu pada hasil kerjanya, ila ghairi sayyidih, pada selain tuannya. Tuannya tadi siapa? Rajul itu. Ada seseorang beli budak. Lah kok setelah dibeli kerja di tempat orang lain, terus hasil kerjanya juga dikasihkan ke orang lain. Kira-kira ini begini, ini benar apa enggak? Hah? Tidak benar. Ini disebut apa? Pengkhianat. Orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Lah ya dibeli, lah kok malah kerja di tempat lain? Kalau dapat hasil kasihkan orang lain juga, nggak dikasihkan juragannya. Itu gambarannya orang melakukan kesyirikan. Diciptakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, lah kok malah nyembah yang lain, nyembah yang lain. Betapa khianatnya orang ini. Wa amrukum, dan mana tadi? Fa ayyukum yasurruhu ayyakuna 'abdahu kadzalik. Fa ayyukum, mana di antara kalian yasurruhu yang menyenangkan pada ayyu, apa ayyakuna ada siapa 'abduhu budak dia, iku kadzalik seperti mereka itu. Siapa di antara kamu yang senang kalau punya budak berbuat seperti itu? Ada enggak? Tentunya tidak ada. Wa innallaha, padahal ketahuilah, wa innallaha sungguhnya Allah iku khalaqakum, telah menciptakan siapa Allah pada kalian, wa razaqakum, memberi rezeki siapa Allah pada kalian, fa'buduhu, karena itulah fa'buduhu, menyembahlah kalian pada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan dengan Allah syai'an sedikit pun. Yang kedua, wa amurukum, nomor 2 ya, dan memerintah aku pada kalian bis shalah, dengan salat. Nomor 2 salat itu. Dan nomor 1 apa? Tauhid. Memerintah aku pada kalian salat, fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdih. Sungguhnya Allah menegakkan, menghadapkan
wajahnya liwajhi abdi, pada wajah hambanya yang sedang sholat, malam yaltafit, selagi tidak menoleh dia, tetap ke tempat sujud. Faida shallaitum, maka ketika sholat kalian, sedang sholat maksudnya, fala taltafitu, maka jangan menoleh kalian. Tuh perintah Allah, kerjakan sholat, diingat-ingat, jangan sampai tolah-toleh kemana-mana. Berikutnya wa amurukum bisyam, memerintah aku pada kalian dengan puasa. 3 ya. Fa inna mathala dzalik, sesungguhnya gambaran demikian itu puasa iku kamathali rajulin, sebagaimana laki-laki ma'hu bersama rajul, surratun min miskin fi min miskin, sebuah kantong isinya adalah minyak wangi. Surrah wadah isinya minyak wangi yang paling wangi, al-misk nama. Fi isabatin, berada di sebuah golongan, sebuah kelompok, banyak orang di situ. Dia bawa kantong ada minyaknya, minyak wangi. Kulluhum yajidu rihal miski, masing-masing mereka itu menjumpai bau wanginya minyak itu. Itu gambarannya. Jadi orang puasa itu top, dia membawa keharuman maknawi, bukan hissi, maknawi. Wa inna, ketahuilah, wa inna khulufa famis shaim, sungguhnya bau busuknya mulut orang yang berpuasa ikut ya lebih wangi indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak al-misk. Wa amrukum, nomor berapa? 4. Wa amrukum, dan merintah aku pada kalian bis sadaqah, dengan sedekah. Fa inna mathala dzalik, gambaran demikian itu sedekah, kamathali rajulin, sebagaimana gambaran laki-laki, asarahu, menahan pada rajul, siapa, aladu, musuh. Fasyaddu, maka mengikat mereka, yadaihi, 2 tangannya rajul, ila unuki, ke lehernya, diikat ke lehernya. Wa qaddamuhu, dan memajukan, mengedepankan mereka pada rajul, menyiapkan maksudnya, lihat ribu unuqahu, untuk mengeksekusi, ya, untuk menebas mereka, memotong mereka unuqahu, pada lehernya rajul. Jadi tawanan sudah diikat, sudah siap mau dipotong, dihukum pancung, dipotong. Faqala lahum, lalu berkata dia rajul pada mereka yang menangkap itu, pada mereka musuh, halakum an afdiya nafsi minkum, adakah kalian mau an afdiya, aku menebus, di nafsi, diriku, minkum, dari kalian, boleh enggak saya menebus, jangan dibunuh, saya tebus, saya bayar tebusan pada kalian, saya tebus diri saya. Itu orang sedekah itu kayak begitu, seperti itu. Faja'ala yaftadi nafsahu minhum, lalu berbuat dia, yaftadi, menebus nafsahu, diri dia, minhum, dari mereka musuh. Ditebus dengan apa? Bil qalil, dengan uang yang sedikit, wal katsir, dan uang yang banyak. Pokoknya sedikit banyak kumpulin semua, nggak ada yang sisa. Di dompetnya itu nggak bertengkar uangnya. Yang satu pingin keluar, satu pingin masuk, yang besar-besar pingin masuk, enggak, semua keluar, yang kecil besar. Hatta fakka nafsahu, sehingga apa? Membebaskan dia nafsahu, pada diri dia. Itu gambaran orang sedekah itu kayak orang yang mau dieksekusi, mau dibunuh, terus dia mau menebus, keluarin semua, yang penting dia selamat. Manusia itu dalam ancaman neraka, maka sedikit banyak keluarin untuk sedekah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kamu pada neraka walaupun hanya sedekah, kata Nabi, sebelah atau separuh dari kurma. Wa amrukum, dan merintah aku, nomor berapa? 5. Bidzikrillahi katsira, untuk ingat kepada Allah, ingat lalu menyebut, katsiran, dengan banyak. Wa inna mathala dzalik, gambaran demikian itu ingat kepada Allah, kamathali rajulin, sebagaimana seseorang talabahu, mengejar, memburu pada dia, siapa, ladu, musuh, syura'an, dengan cepat, fi asarihi, di belakang dia, kejar musuh dengan cepat.
Fa'ata hisnan hasinan. Lalu sampai datang dia kepada benteng hasinan yang sangat kuat. Hasinan yang sangat menjaga. Fatahassana fi, maka berbenteng dia, menyelamatkan diri dia fihi, di dalam benteng itu. Nah, itu gambarannya orang zikir masuk di dalam benteng yang kuat. Wa innal abda, sungguhnya seorang hamba iku ahsanu ma yakunu minasyaitan, lebih berbentengnya apa-apa yakunu ada dia, lebih kuatnya benteng dia minasyaitan, dari setan, iku idza kana fi dzikrillah, ketika ada dia iku fi dzikrillah, di dalam zikir kepada Allah. Musuhnya itu setan. Kalau orang sudah zikir kepada Allah, itu setan nggak bisa nembus. Kayak kita berada dalam benteng yang kuat. Itulah gambarannya zikir. Qala, siapa perawinya? Sahabatnya Harith al-Ash'ari. Faqala, maka isbadahu. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin, katanya. Aku juga, kata Nabi. Kalau tadi siapa? Nabi Yahya, perintah 5. Aku juga sekarang, ana amurukum, aku memerintah kalian, bi khamsin, dengan 5. Allahu, yang Allah, iku amarani bihinna, memerintah siapa Allah, bihinna, dengan 5. 1, al-jamaah, perintah untuk menetepi jamaah, 2, was-sam'i, mendengarkan kepada Allah, Rasul, dan imam jamaah. Mana tadi? Wa ta'atu, dan taat Allah, Rasul, dan imam al-jamaah. Wal hijratu, keempat, dan hijrah. Hijrah ini secara fisik hijrah benar. Hijrah fatuhajiru fiha, inna ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Hijrah ketika menjumpai ketidakbebasan di suatu tempat, hijrah. Kelima, wal jihadu fi sabilillah, berjihad dalam membela agama Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, man barang siapa kharaja, keluar dia, minal jamaati, dari jamaah, qida shibrin, apa? Jarak 1 jengkal, sedekat apapun keluarnya, faqad khala'a ribqatal Islam, maka sungguh telah mencabut dia ribqatal Islam, pada tali Islam, min unuqih, dari lehernya. Seakan-akan dia telah mencabut tali Islamnya dari lehernya. Illa ayyuraji'a, kecuali jika kembali kepada jamaah. Nah, ini maka yang harus dipahami dulu, perhatikan dulu, apa makna jamaah, supaya tidak salah, tidak terjadi syubhat dalam menjelaskan hadis ini. Pertanyaan saya, yang bersabda ini siapa? Rasulullah. Berarti kita harus mendefinisikan jamaah menurut Rasulullah apa menurut orang lain? Pertanyaan kedua, menurut Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Nabi yang bersabda, berarti kan sesuai dengan kehendak Nabi. Nabi yang bersabda kata-kata al-jamaah, berarti kita harus mendefinisikan, mengartikan al-jamaah sesuai dengan yang diartikan oleh Rasulullah. Pertanyaan ketiga, apa jamaah yang sudah diterangkan oleh Rasulullah? Artinya apa? Definisinya apa? Siapa yang tahu? Ada di Tirmidzi, ada di Abu Daud. Man hiya ya Rasulullah? Apa yang dimaksud jamaah itu? Kesimpulannya,
Ma ana alaihi wa ashabi. Perhatikan, ini penting. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tatanan bahasa Arab, bisa salah dalam memaknai ini sehingga terjadi syubhat. Syubhat itu kerancuan yang membuat orang itu salah. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma di sini menjadi maf'ul, posisinya, artinya objeknya. Subjeknya nggak disebut oleh Nabi. Maksudnya gimana? Apa saja anak aku Nabi alaihi menetepi ma, yang saya tetapi wa ashabi dan sahabat-sahabatku. Aku dan sahabatku menetepi sesuatu. Hal-hal yang aku netepi, aku dan sahabatku, ini kan pelakunya. Aku dan sahabatku menetepi hal itulah. Kesimpulan ini kan pertanyaannya siapa jamaah itu? Berarti yang tersimpan itu subjeknya. Mereka adalah jamaah itu adalah yang menetepi sesuatu yang aku tetepi bersama sahabat. Paham? Lah, berarti apa ya? Ya dilihat Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab yang menceritakan kayak tadi sahabat ngomong apa, itu berarti yang ditetepi oleh sahabat. Kalau makna singkatnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan apa? Ijma' sahabat, contohnya. Dan semua hal perilaku yang ada tuntunan syariatnya dalam Islam itu berarti ma'ana alaihi wa ashabi. Halas, paham tuh? Dalam bahasa lain namanya manhaj, tata cara dari sisi keilmuannya, dari sisi pengamalannya, masalah akidah ya, yang ada dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah adab wal akhlak, persis sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Itulah namanya jamaah. Siapa yang ngomong begitu? Saya, Anda, enggak. Rasulullah. Kita hanya memaknai aja. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah tidak menyebut subjeknya, tapi yang ditetepi, yang disebut oleh. Pokoknya yang ditetepi itu yang saya tetepi dan para sahabat. Orangnya yang mana? Nggak ada. Nabi nggak menyebut. Kalau nggak Nabi nggak menyebut berarti tidak membatasi orang. Paham tuh? Siapa orangnya nggak dibatasi. Tidak membatasi kelompok, golongan. Tidak ada batasan itu. Pokoknya yang menetepi seperti yang ditetepi oleh sahabat dan oleh Nabi dan para sahabat, itulah yang dimaksud adalah jamaah. Tentu artinya muslim yang betul-betul menetepi Alkitab dan Sunnah, kemudian memahaminya dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang punya kemampuan atau punya kapasitas disaksikan mampu dalam hal tersebut. Baik. Khalas, fahimtum? Satu harus dipahami itu. Berarti fa innahu man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a riqatal Islam min unuqih. Ini saya tadi memaknai yang perintah pertama. Ya, perintah pertama al-jamaah itu. Kemudian yang terakhir ini faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Ini yang terjadi syubhat di sini. Kerancuan karena maknanya dan takbirnya salah. Takbir itu memberikan ibarat gambaran salah. Ini Nabi sudah memberikan bahasa ini adalah bahasa gambaran. Yang pertama harus dipahami ribqah. Ribqah itu maknanya adalah apa tadi saya maknai? Tali, kan? Tali. Tali apa ini? Dalam bahasa Arab, ribqah itu contohnya adalah tali untuk nyancang. Apa bahasa nyancang? Nyancang unta.
bukan yang kendali. Kalau kendali yang di hidung itu, ya, di mulut ya, itu namanya lijam. Lijam. Kalau apa ini? Ribqah itu yang di kanan kirinya. Sama nggak lihat unta ya, kudanya ya, kuda atau sapi. Jadi kalau dia supaya nggak kemana-mana, diparkir gitu, kanan kiri ini diikat. Itu jenenge apa? Tali penambat. Nah itu tali nyancang, cor jauh dicancang untuk menyancang, menambatkan. Nah, itu. Jadi di sini ribqatul Islam, tali penyancang Islam. Nah, gambarannya apa? Di mana terjadi subhat di sini? Pakai dalil ini, oh berarti ini Islamnya lepas. Terus lanjut, berarti kafir. Berarti apa? Kekal di dalam neraka. Ini subhat. Ini kerancuan, ini kesalahan. Ini pertama gambaran, harus tahu gambarannya. Yang kedua, pertama bahasanya, makna itu adalah tali penyancang itu. Yang kedua gambaran. Artinya Nabi di sini memberikan gambaran sebagaimana unta yang dicancang. Kalau dia unta itu ditambatkan, diikat, dia aman. Gitu. Dia aman. Tapi kalau dilepas, namanya mu'arradun 'alal khatar. Dia akan jalan dan bisa terjadi bahaya bagi dia. Dimungkinkan, sangat dimungkinkan terjadi bahaya kepada dia. Artinya berada dalam keadaan bahaya. Itu pengertian. Jadi siapa yang keluar dari jamaah itu berada dalam bahaya. Ibarat talinya itu lepas. Ini pengertian para ulama ya yang terkenal, orang Arab dan ahli. Bukan ulama yang hanya namanya toh, kate dudu wong Arab, kate ora ahli, namanya toh. Pengertiannya seperti itu. Para ulama menyimpulkan bahwa ini laisa lafdhan sarihan musarrihan alal kufri. Sepakat itu ulama. Kalimat ini, kata-kata ini bukan lafaz yang langsung mutlak, yang sangat jelas mengkafirkan seseorang. Jangan, ini bukan. Ini gambaran, artinya berada dalam bahaya, gitu aja. Nah, di situ bisa dilanjutkan, bahaya itu nanti bisa bahaya yang besar, kafir tenan, musyrik tenan. Ya, melihat kasusnya seperti apa. Khalas, dia memisai jamaah, golongan yang betul-betul menetepi Al-Quran dan Sunnah. Betul, ini bukan hanya ngaku tok lah ya. Dia memisainya itu dilihat. Dia dalam keadaan bahaya. Bahayanya di mana? Tergantung kasusnya. Fahimtum hadza? Sama dengan unta tadi, diikat aman. Ya, setelah dilepas ikatannya dia bahaya. Di situ ada jurang sedikit aja, kepelesok sedikit. Ada jurang yang dalam, tergantung kasusnya. Tapi dia dalam keadaan bahaya. Orang yang memisai jamaah, keluar dari jamaah itu dalam keadaan bahaya. Nah, bahayanya sebesar apa? Lihat kasusnya, apa yang dia kerjakan. Tuh. Faham tuh? Jangan sekecil apapun, itu berarti sudah putus tali Islamnya, murtad dan kekal di neraka. Orang keluar dari aturan Allah saja, ya. Ya, coba aturan Rasulullah itu juga melihat apanya? Kasusnya. Melihat kasusnya. Kalau kasusnya itu besar syirik, lah itu baru contoh syirik. Kafir tenan. Kasusnya yang kufriyah, masalah kekafiran, kafir tenan. Tapi kalau hanya kasusnya sedikit aja,
kamu dilarang keluar dari masjid ini. Akhirnya keluar. Tok. Wah, ribqatal Islam min unuki telah putus dari lehermu. Mati sewaktu itu, masuk neraka, langgeng kamu. Loh, cuman keluar ke situ aja itu loh. Nah, itu namanya, lihat apa bahasanya. Sama supaya paham itu. Jadi pertama, dia lepas ikatannya, jangan dimaknai langsung, oh berarti Islamnya hilang, kafir, kekal di neraka. Jangan. Itu artinya kayak unta atau kuda yang diikat. Karena ribqah itu maknanya kayak gitu. Berarti dia dalam keadaan tidak ada talinya, dia ucul. Nah, uculnya ini nggak langsung dimaknai ini, karena ini bukan lafadz yang sangat jelas mengkafirkan orang, enggak. Nah, ini gambaran ini. Jadi dia dalam keadaan bahaya. Bahayanya melihat apa tadi? Kasusnya. Kalau mau menghukumi melihat kasusnya. Sampai berani enggak Allah misalkan melarang, wala tamshi fil ardi maraha. Misalkan waqsid fi masjid waldud min sautik. Apa maknanya? Kalau kamu berjalan, kamu yang sedang saja. Waldud min sautik, pelankan suaramu, jangan teriak-teriak. Wah, kayak tadi sampean di situ teriak-teriak, di depan teriak-teriak, faqad khala'a ribqatal Islam min unuk. Enggak, ini padahal ini perintah Allah. Pelankan suaramu, kalau berjalan jangan gerusa-gerusu. Umpama ada orang melanggar perintah Allah, ini apa langsung dihukumi kafir? Hukumi kafir apa enggak? Enggak. Bagaimana kalau hanya perintah manusia? Kalau perintah manusia. Jadi jangan kalau mau dihukumi ribqatal Islam ini misalkan kasusnya besar, kafir benar, ya dilihat. Berarti kembali kepada pengertian al-jamaah di depan. Contoh, al-jamaah di depan oleh Rasulullah diartikan sebagai apa? Namanya jamaah secara manhajnya. Dia betul-betul keluar, nyata-nyata keluar dari jamaah, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan pengertian-pengertian benar dari ulama-ulama zaman dulu. Keluar betul, dia nggak mau betul lah, itu baru bisa murtad betul dia. Intinya apa? Melihat kasus ya. Apalagi kalau memisahinya ada masalah yang justru kesalahan diperbuat oleh orang-orang yang ada di dalam jamaahnya ini. Nah, ini beda lagi, beda lagi. Tayyib, nggak usah diperpanjang. Ila yuraja, kecuali kembali. Wa man da'a bid'wa jahiliyatin fahuwa min isindakum jusriyah apa jizyi jahannam. Dia barang siapa yang mengajak bid'ah jahiliyah dengan ajakan jahiliyah, contohnya ajakan permusuhan, ajakan tawuran, ajakan perang, bahwa maka dia termasuk min jusri jahannam, termasuk apa namanya, kayu bakar atau urup-urup. Ada lagi bisa gimana ya, apa itu bahasanya, kok lupa saya. Api, kalau sudah kayu kebakar api tinggal kalau arang itu sudah mati, ini yang masih hidup, bara. Jadi bara jahanam, bahasanya begitu kurang lebihnya. Lalu berkata mereka, ya Rasulullah, wa in sama wa shalla, walaupun berpuasa dia, wa shalla, dan sholat dia, apakah tetap jusa jahannam? Faqala, bersabda Nabi, wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim. Wa in shalla, walaupun sholat dia, wa sama, dan berpuasa dia, wa za'ama, dan menyangka, artinya menyangka ini ngaku, anasnya dia muslim, orang Islam. Dia sholat, dia puasa, dia menyatakan diri orang Islam. Kalau melakukan ajakan jahiliyah tetap menjadi apa namanya, bara jahanam. Ancaman berat ini, ancaman berat. Ini juga jangan langsung dimaknai, oh berarti ini kekal nih.
Mana ada kekalnya di situ? Nggak ada. Kalau nggak ada kata-kata kekal, jangan dibilang kekal. Jangan dibilang kekal. Baik. Fad'ul muslimina bi asma'ihim. Memanggillah kalian pada orang-orang Islam bi asma'ihim dengan nama-nama mereka, yaitu alama atas apa-apa nama samahum yang menamai pada mereka siapa Allah Azza wa Jal, yaitu al-muslimin, al-mu'minin. Kalau ada orang Islam, Muslim, kamu panggil mereka sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah. Apa namanya? Al-muslimin, al-mu'minin. Bagaimana menandainya al-muslimin? Orang-orang yang melakukan rukun Islam 5. Kata siapa begini? Kata Allah, kata Rasulullah, bukan kata siapa-siapa. Yang mengerjakan 5 rukun Islam itu disebut muslim, namanya dia muslim. Al-mu'minin, siapa mereka? Bagaimana kita menandai menamai dia mukminin? Ada 6 rukun iman. Tuh, kita nyaksikan lahirnya tok. Lahirnya saya, batinnya serahkan kepada Allah. Namai begitu, jangan dinamai yang lain, ya kafir, ya munafik, ya jahil misalnya. Tayyib. Mana tadi? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Hadza hadisun hasanun. Ini adalah hadis yang baik. Wasyahid minhu fi hadhil ayah. Adapun yang menguatkan minhu dari hadis fi hadhil ayah dalam ini ayat, qauluhu firman Allah, wa innallaha khalaqakum. Nah, fa'budu wa la tusyriku. Oh ya. Wasyahid minhu fi hadhil ayah, wasyahid dan yang menguatkan minhu dari hadis fi hadhil ayah dalam ini ayat, iku qauluhu, sabda Nabi, wa innallaha khalaqakum, dan sungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, warzaqakum, dan telah memberi rezeki kalian, fa'buduhu, maka menyembahlah kalian pada Allah, wala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian menyekutukan dengan Allah syai'an, sesuatu pun. Wa hadhil ayah, dan ayat ini kata siapa? Imam Ibnu Katsir, dalatun ala tauhidihi, menunjukkan atas tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Mentauhidkan dalam apa? Bila ibadati, dalam beribadah. Wahdahu, dengan esanya Allah. La syarika, tiada sekutu, lahu, bagi Allah. Sangat jelas bahwa ayat ini faedahnya, keterangan utamanya adalah tauhid dalam masalah apa? Ibadah kepada Allah. Namanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tayyib. Naqifuna insyaallah, yakfi lana, astarih. Jazakumullah khaira, barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.